Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik. Hari ini kita akan belajar tematik PPKN tema 7 tentang berbagai jenis keberagaman. Ayo, siapa yang di sini sudah tidak sabar lagi ingin masuk sekolah? Sabar ya anak-anak, semoga minggu depan kalian bisa masuk sekolah lagi. Kalian yang ada di sini, coba siapa yang tahu keberagaman itu apa ya? Ya, betul anak-anak. Keberagaman itu bisa diartikan sebagai perbedaan, berbeda-beda, atau bermacam-macam. Anak-anak, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dan banyak memiliki keragaman di setiap daerahnya. Keragaman yang dimiliki setiap daerah berpengaruh terhadap keberagaman karakteristik setiap individu. Ada banyak jenis keberagaman dalam diri masing-masing individu. Namun, hari ini kita hanya akan mempelajari 6 jenis keberagaman saja. 6 jenis keberagaman yang akan kita pelajari hari ini adalah keberagaman kesukaan, keberagaman sifat, sikap, dan ciri individu, keberagaman pekerjaan, keberagaman jenis pakaian, keberagaman transportasi, dan yang terakhir keberagaman kebudayaan Indonesia. Oke anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang keberagaman kesukaan. Anak-anak, kesukaan itu bisa diartikan sebagai hobi, kegemaran, ataupun kesenangan. Tahukah kalian, setiap orang itu pasti memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Di sini, Budi mempunyai 4 orang teman yang memiliki kesukaan makanan yang berbeda-beda. Yang pertama, ada Rudi, dia suka kerak telur dari Jakarta. Ada Lani, dia suka gudeg dari Yogyakarta. Ada Siti, dia suka lumpia khas Semarang, dan yang terakhir ada Edo yang paling suka papeda dari Papua. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu seperti Rudi, Lani, Siti, Edo, kira-kira apa yang akan kamu lakukan anak-anak? Apakah kamu akan marah, atau kamu akan menerima, atau kamu akan memahaminya? Tentu saja sebaiknya kita harus memahami dan menerima semua perbedaan. Perlu kalian ketahui anak-anak, sikap memahami perbedaan atau keragaman yang dimiliki setiap orang itu sudah sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Selanjutnya, yang kedua, kita akan mempelajari tentang sifat, sikap, dan ciri-ciri seorang individu. Setiap orang pasti memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, pemalu, pemarah, atau emosian. Ada juga yang tinggi, pendek, kurus, gemuk. Dia cantik, dia ganteng, dia ada yang keriting, ada yang lurus rambutnya, dan sebagainya. Coba anak-anak nanti di slide selanjutnya ada tabel tentang sifat-sifat manusia beserta dengan ciri-cirinya. Silahkan diperhatikan, dibaca dengan seksama. Anak-anak, setiap orang itu pasti memiliki sifat, sikap, dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada sebaiknya tidak membuat sesuatu menjadi permasalahan. Untuk itu, bagaimana menyikapinya? Kita harus menyikapinya dengan sikap tenggang rasa, saling melengkapi, dan toleransi. Toleransi dan tenggang rasa itu nanti akan mengajari kita untuk dapat menerima sikap dan kebiasaan teman yang berbeda-beda.
Oke, anak-anak coba kalian perhatikan di sini ada contoh keberagaman sifat dan sikap dalam keluarga. Di sini yang pertama yaitu ada seorang kakak, dia itu mempunyai kepandaian tersendiri dalam bidang matematika. Di sini kakak nggak boleh sombong, jadi dia harus membantu ibu mengajari adik-adiknya matematika. Yang kedua, ada seorang ibu yang sangat menyayangi keluarganya. Beliau membuatkan masakan dengan sambal yang terpisah. Kenapa? Karena tidak semua anggota keluarganya menyukai makanan pedas. Oke, kita akan lanjut yang ketiga. Kita akan mempelajari tentang keberagaman jenis pekerjaan. Kalian yang ada di sini pasti memiliki cita-cita, bukan? Pastinya cita-cita kalian ada yang jadi guru, dokter, pilot, polisi, sutradara, artis, dan sebagainya. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kemudian kalian sebutkan tugas dari masing-masing pekerjaan tersebut. Oke, kalian perhatikan gambar yang pertama ini. Gambar pertama ini pekerjaannya apa, anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Ya, petani. Nah, tugasnya apa? Menanam padi. Yang kedua, ini ada gambar apa, anak-anak? Ya, ini ada gambar seorang guru. Tugasnya apa? Mendidik dan mengajar siswa. Yang ketiga, ada gambar apa, anak-anak? Ya, benar, ada gambar dokter. Dia tugasnya merawat dan menyembuhkan pasien. Selain pekerjaan yang dijelaskan tadi, masih banyak jenis pekerjaan lainnya yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Dengan menikmati hasil pekerjaan mereka, hidup kita menjadi lebih mudah, anak-anak. Perlu kalian ketahui, anak-anak, setiap jenis pekerjaan pasti memiliki pakaian profesi. Pakaian profesi ini berfungsi sebagai tanda pengenal suatu jenis pekerjaan. Jadi begini, anak-anak, berkat pakaian profesi ini kita bisa membedakan antara mana pekerjaan polisi, mana pekerjaan dokter, guru, perawat, maupun petani. Pakaian profesi ini juga jadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang yang memakainya, anak-anak. Perlu kalian ketahui bahwa pakaian profesi ini tidak dipakai setiap saat, tapi hanya dipakai di waktu-waktu tertentu. Anak-anak, apapun jenis pekerjaannya, kita harus selalu menghormati dan menghargainya. Dengan menghargai keberagaman pekerjaan yang ada di sekitar kita, maka kerukunan dalam kehidupan akan selalu terjaga. Oke, lanjut. Kita sudah memasuki materi yang keempat, yaitu keragaman jenis pakaian. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari pastinya kita memiliki berbagai jenis pakaian yang kita gunakan. Biasanya pakaian tersebut kita gunakan pada saat atau waktu-waktu tertentu. Perhatikan gambar berikut ini. Lani di rumah mempunyai berbagai macam jenis pakaian. Biasanya pakaian tersebut digunakan di waktu-waktu tertentu. Di sini, ketika Lani pergi ke sekolah, dia memakai baju seragam merah putih. Sedangkan ketika Lani hanya di rumah, Lani memakai baju santai, yaitu kaos, celana selutut, atau memakai rok. Lani juga memiliki baju saat tidur, biasanya disebut piyama. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin, ada kaos olahraga yang digunakan saat olahraga, ada juga gaun yang biasanya digunakan saat pergi ke pesta. Anak-anak, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita memiliki cukup banyak pakaian. Coba kalian bayangkan, orang pada zaman dahulu itu tidak mempunyai banyak pakaian. Mereka hanya memiliki satu jenis pakaian saja loh. Oleh karena itu anak-anak, kita harus selalu merawat dan menjaga semua pakaian yang kita miliki. Supaya apa? Supaya pakaian tetap awet dan tidak mudah rusak. Oke, kita lanjut keberagaman yang kelima, yaitu keberagaman alat transportasi. Perhatikan video berikut ini. Semua orang pernah berpergian menggunakan alat transportasi.
Alat transportasi sendiri fungsinya untuk memudahkan manusia dalam bepergian. Transportasi sendiri ada beberapa macam. Ada transportasi darat, laut, udara. Ada transportasi berdasarkan alat penggeraknya, yaitu transportasi tradisional dan transportasi modern. Dan ada juga transportasi umum, transportasi khusus, dan yang terakhir transportasi pribadi. Pastinya kalian semua sudah tahu ya, mana yang termasuk transportasi darat, laut, udara. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan alat transportasi tradisional dan alat transportasi modern. Alat transportasi tradisional dia itu menggunakan tenaga manusia atau hewan seperti sepeda, beca, atau delman. Sedangkan alat transportasi modern dia menggunakan motor, mobil, dan sebagainya. Dari video tadi, apakah kalian tahu apa itu transportasi khusus? Ya, transportasi khusus adalah transportasi yang digunakan untuk tujuan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Oke, silahkan perhatikan. Di sini nanti akan ada contoh-contoh transportasi khusus. Ada yang tahu gambar pertama ini gambar apa? Ya, benar. Gambar ini gambar mobil pemadam kebakaran. Tugasnya apa? Memadamkan api saat ada kebakaran di gedung atau di rumah. Oke, yang kedua ini, coba kalian lihat gambar apa ya? Ya, ini gambar mobil ambulan. Dia fungsinya mengangkut orang yang sakit. Perlu kalian tahu bahwa kedua mobil ini dilengkapi dengan sirine. Sirine itu biasanya bunyinya seperti ini anak-anak. Nah, apa sih sebenarnya fungsinya sirine itu? Ya, sirine fungsinya untuk memberitahu kendaraan lain supaya memberikan jalan mobil khusus untuk lewat. Dengan adanya keberagaman alat transportasi ini, diharapkan kehidupan kita itu bisa menjadi rukun, damai, dan tentram. Asalkan satu, kita saling menghormati. Oke, lanjut yang keenam, kita akan mempelajari tentang keberagaman kebudayaan milik Indonesia. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerahnya memiliki pakaian adat, rumah adat, kain adat, suku adat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Di Indonesia terdapat keberagaman suku bangsa yang memiliki pakaian adat tradisional dengan ciri-ciri masing-masing. Oke, silahkan kalian perhatikan di sini ada contoh keragaman suku bangsa dan keragaman pakaian adat dari masing-masing daerah. Di sini, selain memiliki keberagaman pakaian adat, suku adat, daerah juga memiliki keberagaman kain adat. Silahkan kalian perhatikan, di sini ada contoh kain-kain dari berbagai wilayah beserta namanya. Keberagaman pakaian adat dan kain tradisional merupakan bagian dari budaya Indonesia yang merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Terus bagaimana anak-anak caranya menjaga warisan tersebut? Oke, silahkan kalian perhatikan. Di sini ada cara melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Oke, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu cara menghargai keberagaman dan manfaatnya.
Di akhir video ini kalian akan diberikan latihan-latihan soal, silahkan kalian kerjakan. Ingat, latihan soal ini ada 5 pertanyaan. Silahkan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jika kalian kurang paham, silahkan dilihat kembali video-video sebelumnya. Selamat mengerjakan anak-anak.